Om Swastiastu, selamat pagi, dokter dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari SGD A1, Program Studi Pendidikan Dokter Angkatan 2018. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul Hazard and Risk of Work Accident. Next. Adapun anggota dari SGD A1 sudah tertera di layar. Next. Di sini saya Diah Cahaya Prabandari dengan 3 digit NIM terakhir 061 izin untuk memaparkan bab 1 mengenai pendahuluan. Adapun latar belakang masalah dari student project kami adalah usaha kesehatan dan juga keselamatan kerja di Indonesia dimulai dari tahun 1847 ketika mesin uap mulai digunakan oleh bangsa Belanda di industri-industri yang terdapat di Indonesia, khususnya itu adalah industri gula. Lalu kesehatan dan keselamatan kerja itu merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan juga penyakit akibat dari bekerja. Untuk keselamatan kerja itu sendiri merupakan keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara dalam melakukan pekerjaan. Next. Sedangkan untuk kesehatan kerja itu sendiri merupakan suatu kondisi fisik, mental, dan juga sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan juga pekerjaannya. Menurut dari International Labour Organization, lebih dari 1,8 juta kematian terjadi di Asia Pasifik. Di tingkat Asia, sebesar 2/3 dari keseluruhan global, terdapat lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja itu sendiri. Terdapat juga 374 juta kerusakan dan juga penyakit akibat kerja yang tidak fatal. Lalu terdapat juga 26,74% penduduk yang bekerja di Indonesia memiliki keluhan kesehatan, baik dari pekerja yang bekerja di perkotaan ataupun pekerja yang bekerja di pedesaan tidak ada atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dan juga fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu tempat kerja dengan risiko tertinggi untuk keselamatan dan juga kesehatan kerjanya. Berdasarkan data PPSDM tahun 2017, jumlah sumber daya manusia kesehatan di Indonesia mencapai 1.149.437 orang. Baik dari latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, maka di sini kami merumuskan masalah terdapat 5, yaitu yang pertama adalah apakah definisi dari bahaya dan resiko kecelakaan kerja. Lalu yang kedua adalah apa saja faktor dari bahaya kecelakaan kerja, lalu apa saja yang termasuk dalam kecelakaan kerja di rumah sakit, bagaimana insiden kecelakaan kerja di Indonesia, dan juga bagaimana kondisi kesehatan dan juga keselamatan kerja di rumah sakit. Lalu untuk tujuan penulisan itu sendiri, untuk mengetahui definisi dari bahaya dan juga risiko kecelakaan kerja, lalu untuk mengetahui apa saja faktor dari bahaya kecelakaan kerja, untuk mengetahui bagian dalam kecelakaan kerja di rumah sakit, untuk mengetahui insiden kecelakaan kerja di Indonesia, dan juga untuk mengetahui kondisi kesehatan dan juga keselamatan kerja di rumah sakit. Untuk manfaat penulisan itu sendiri, yaitu mampu menjelaskan mengenai definisi dari bahaya dan juga risiko kecelakaan kerja, mampu menjelaskan mengenai faktor dari bahaya kecelakaan kerja, mampu menjelaskan mengenai bagian dalam kecelakaan kerja di rumah sakit, mampu menjelaskan mengenai insiden kecelakaan kerja di Indonesia, dan juga yang terakhir adalah mampu menjelaskan mengenai kondisi kesehatan dan juga keselamatan kerja di rumah sakit. Sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu pertama yaitu definisi. Untuk definisi bahaya merupakan kondisi atau keadaan yang terjadi baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi, dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, serta penyakit akibat kerja. Sedangkan di sini risiko merupakan ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, serta lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan. Risiko sendiri memiliki kategori berupa risiko tinggi, sedang, serta kecil. Risiko tinggi mencakup pekerjaan yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, serta lingkungan, serta terganggunya kegiatan pekerjaan. Risiko sedang mencakup pekerjaan yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia, serta terganggunya kegiatan pekerjaan, sedangkan risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum, serta harta benda dan tanggungannya kegiatan pekerjaan. Dalam setiap pekerjaan pasti akan memiliki suatu kondisi bahaya dan risiko. Namun semua hal tersebut harus dapat dilaksanakan manajemen, identifikasi bahaya, serta pengendalian risiko atau antisipasi.
Sebelumnya di sini saya Irfan dengan 3 digit NIM terakhir 040. Sekian untuk definisi. Baik, perkenalkan nama saya Tika Rizky Nurlela dengan 3 digit NIM terakhir 200. Next, di sini saya akan menjelaskan terkait faktor bahaya kecelakaan kerja, di mana kondisi kecelakaan kerja ini merupakan bahaya kesehatan pada lingkungan pekerjaan yang dapat terjadi apabila seseorang tersebut kontak oleh sumber bahaya tertentu sehingga mengakibatkan dampak resiko pada kesehatannya. Bahaya kesehatan sendiri pada lingkungan kerja dapat berasal dari beberapa faktor, yaitu ada faktor kimia, faktor fisik, faktor biologi, faktor ekonomis, dan pengaturan kerja. Di sini saya akan menjelaskan terkait faktor bahaya kecelakaan kerja, yaitu bahaya faktor kimia, di mana bahan kimia ini sendiri memiliki bentuk dan sifat yang bervariasi, sehingga dapat mengakibatkan dampak kesehatan apabila terjadi kontak secara langsung. Bahan kimia sendiri dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 cara utama, yaitu inhalasi, pencernaan, dan penyerapan kulit. Dari inhalasi sendiri yaitu berupa menghirup, di mana kita manusia bernafas, di mana dalam setiap nafasnya itu umumnya kita mengambil nafas sebanyak 5 liter udara yang masuk setiap menitnya, di mana itu dapat mengandung debu, asap, gas, ataupun uap. Lingkungan pekerjaan apabila seorang yang bekerja tanpa adanya perlindungan tertentu dapat mengakibatkan zat berbahaya dan fiber itu masuk ke dalam tubuh kita melalui dihirup. Dan itu akan mengakibatkan luka pada paru-paru kita. Kemudian melalui pencernaan yaitu menelan, di mana bahan kimia yang masuk dalam pencernaan tubuh mengikuti rute yang sama melalui tenggorokan kemudian ke usus. Hal ini dapat diakibatkan karena tangan yang terkontaminasi ataupun makanan yang terkontaminasi. Maka perlu dilakukan penggunaan alat pelindungan pada kegiatan pekerjaan dengan menggunakan bahan kimia. Kemudian penyerapan ke dalam kulit, di mana kulit merupakan salah satu media di mana masuknya bahan kimia ke dalam tubuh, umumnya melalui kulit maupun kulit wajah dan kulit tangan, ataupun juga bisa kulit yang terluka, di mana bahan kimia ini akan masuk melalui kulit, kemudian akan masuk ke dalam pembuluh darah. Bahan kimia ini sendiri umumnya dalam pekerjaan dia dapat diolah, kemudian juga dapat dijadikan bahan pembersih, kemudian juga bahan bakar dan bahan pelumas. Sekian untuk bahan faktor kimia, selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan saya Gede Purnawisnawa dengan 3 digit NIM akhir 190. Saya akan menjelaskan di mana faktor bahaya kesehatan kerja di bahaya faktor fisik. Nah, faktor fisik adalah faktor yang dihasilkan oleh proses produksi atau produk samping yang tidak diinginkan, contohnya seperti kebisingan, penerangan, iklim kerja, dan radiasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebisingan. Kebisingan bersumber dari alat-alat kerja memiliki kebisingan berbeda-beda, di mana setiap suara bising memiliki ambang batas 85 dB selama 8 jam per hari yang dapat diterima oleh manusia. Selanjutnya adalah penerangan. Nah, kondisi lingkungan kerja harus memiliki penerangan yang cukup dan sesuai untuk membantu meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada iklim kerja. Nah, suhu yang terlalu panas atau suhu yang terlalu dingin dapat memperlambat pekerjaan dikarenakan suhu memiliki peran yang penting dalam regulasi tubuh sehingga suhu perlu tetap berada dalam kisaran normal agar pekerjaan dapat berlangsung. Selanjutnya adalah radiasi yang tidak mengion. Nah, di sini ada dampak kesehatan oleh radiasi mikro adalah gelombang mikro yang pendek, di mana gelombang sependek kurang dari 7 cm akan diserap oleh tubuh ke permukaan kulit dan akan mengakibatkan rasa terbakar, dan gelombang mikro yang panjang lebih dari 1 cm dapat menembus bagian tubuh yang lebih dalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Yusri Bidari Wirama Utami dengan 3 digit indra 01. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor bahaya kecelakaan kerja, khususnya di bidang faktor biologi. Baik, di mana di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi terkait dengan faktor bahaya kecelakaan kerja akibat daripada faktor biologi ini. Antaranya adalah indoor air quality, di mana hal ini berkaitan dengan kualitas udara bagi pekerja yang memang notabene bekerja di ruangan indoor, seperti wilayah perkantoran. Kemudian juga ada bakteri, virus, hasil pertanian, jamur, dan juga faktor biologis. Di mana di sini untuk faktor bahaya daripada biologi ini sendiri bisa masuk melalui inhalasi ataupun juga bisa melalui dermal. Salah satunya untuk di bagian dermal sendiri itu terkait dengan jamur. Banyak juga pekerja yang mengalami jamur pada bagian kukunya diakibatkan karena terus berendam terlalu lama pada bagian air. Contohnya seperti bercuci, seperti itu. Nah, kerap juga terkena terkait dengan jamur kuku ini. Selain daripada itu, ini juga berkaitan dengan faktor inhalasi juga. Salah satunya adalah sporotrikosis, kemudian juga selain itu ada aspergillus paru, kemudian juga ada tabakosis yang diakibatkan oleh hasil pertanian tembakau. Nah, ketiga hal ini mempengaruhi sehingga mempengaruhi kesehatan daripada pekerja akibat daripada inhalasi, akibat daripada tembakau, ataupun juga akibat daripada jamur yang tadi saya jelaskan terkait dengan sporotrikosis ataupun juga aspergillus paru. Next.
Selanjutnya di sini terkait dengan bahaya faktor ergonomi dan juga pengaturan kerja. Nah, di mana di sini saya juga ingin menjelaskan berkaitan dengan hal ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal terkait dengan ergonomi dan juga pengaturan kerja. Di sini berkaitan dengan dua hal ini, yaitu area kerja dan juga rotasi waktu pekerja. Sebagaimana yang kita ketahui terkait dengan ergonomi, memastikan bahwa memang antara pekerjaan itu cocok dengan pekerjaan, begitu juga sebaliknya. Di sini ada dua hal yang menyumbang terhadap risiko terbesar terkait dengan bahaya kecelakaan kerja. Yang pertama terkait dengan area kerja. Nah, area kerja yang diatur sedemikian rupa tanpa memperhatikan keselamatan daripada pekerja, kemudian juga melihat dengan waktu yang monoton, kemudian juga waktu bebannya terlalu overload dan sebagainya. Area kerja ini dapat mempengaruhi adanya faktor bahaya kecelakaan kerja. Selain itu juga terkait dengan rotasi waktu pekerja. Seringkali juga ditemui suatu kasus bahwa pekerja bekerja dengan waktu yang melebihi kapasitasnya, sehingga hal ini memiliki probabilitas yang cukup besar terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja, sehingga perlunya ada rotasi waktu pekerjaan, misalkan bisa diadakan shift dan sebagainya, sehingga nantinya pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut tidak memiliki waktu yang overload dan sesuai dengan kapabilitasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Gusti Agung Istri Gadis Ningrat dengan NIM 230. Saya akan menjelaskan kecelakaan kerja di rumah sakit. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 23 menyatakan bahwa upaya kesehatan dan keselamatan kerja harus diselenggarakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit penyakit atau mempunyai karyawan paling dikit 10 orang. Dengan dinyatakan hal tersebut, maka jelas bahwa rumah sakit termasuk tempat kerja yang mempunyai ancaman bahaya terhadap kesehatan, tak hanya bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, namun juga terhadap pasien atau penunjang rumah sakit. Kecelakaan kerja di rumah sakit disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu perilaku kerja yang berbahaya dan kondisi yang berbahaya. Kecelakaan kerja di rumah sakit yang disebabkan oleh kondisi berbahaya seperti adanya bahan mudah terbakar, gas medis, radiasi pengion, dan bahan kimia yang membutuhkan perhatian serius terhadap keselamatan pasien, staf, dan umum. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Afristi Karisma Taludaga dengan NIM 3 digit terakhir 050. Di sini saya akan memaparkan mengenai bahaya potensi di rumah sakit. Sumber bahaya yang ada di rumah sakit harus diidentifikasi dan dinilai untuk menentukan tingkat risiko, di mana ini merupakan tolak ukur kemungkinan terjadinya kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Adapun bahaya-bahaya potensial di rumah sakit umumnya berkaitan dengan faktor fisik, yang terdiri dari suara bising, getaran, suhu, debu, dan juga radiasi, di mana bahaya-bahaya ini bisa terjadi di lokasi seperti laundry rumah sakit, dapur, gedung, genset boiler, ruang OK, X-ray, dan juga ruang mesin. Pekerja yang paling berisiko di sini adalah karyawan yang bekerja di lokasi tersebut, kemudian perawat, cleaning service, ahli radiologi, radioterapi, dan lainnya. Kemudian juga ada faktor kimia seperti adanya pemaparan dalam dosis yang kecil yang terus-menerus terjadi seperti antiseptik pada kulit, disinfektan, etilen oksid yang biasanya berada di kamar operasi, kemudian juga formaldehid, metil metaskrilat, solvents, dan juga gas anestesi yang dimana bahaya-bahaya faktor kimia ini berisiko terjadi pada pekerja farmasi, petugas laboratorium, dokter, perawat, dan petugas sanitasi. Kemudian ada juga bahaya potensi dari faktor biologi seperti virus AIDS, hepatitis B, sitomegalovirus, rubella, dan tuberkulosis. Bahaya potensi ini biasanya terjadi di IGD, kamar operasi, kemudian juga di laboratorium, ruang isolasi, dan juga bangsal. Dan pekerja yang paling berisiko di sini adalah dokter, perawat, fisioterapis, petugas sanitasi, dan lainnya. Kemudian juga ada bahaya dari faktor ergonomik yang terdiri dari pekerjaan yang dilakukan secara manual, postur yang salah dalam melakukan pekerjaan, dan pekerjaan yang dilakukan berulang. Bahaya dari faktor ergonomik ini biasanya terjadi di semua area dan tempat penyimpanan barang, di mana pekerjaan paling berisiko di sini adalah semua petugas yang menangani pasien dan juga yang menangani barang di rumah sakit. Sekian yang saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Natalia Wira Putri dengan NIM 250. Izin melanjutkan untuk faktor-faktor yang lainnya. Jadi pertama selanjutnya ada faktor psikososial, di mana bahaya potensial mungkin terjadi di faktor psikososial itu apabila sering kontak dengan pasien, kerja yang bergilir, atau terdapat stres, baik hubungan sesama pekerja atau atasan, dan penerimaan pasien gawat darurat, di mana lokasinya bisa terjadi di semua area, dan pekerja yang paling berisiko itu bisa semua karyawan. Selanjutnya yaitu faktor mekanikal, yaitu seperti terjepit mesin, terkena benda tajam seperti jarum, dan lain-lain, bisa juga terpotong, tersayat, atau tersusuk, di mana lokasinya ini di semua area yang memiliki peralatan mekanikal, dan pekerja yang paling berpotensi itu adalah semua karyawan. Selanjutnya, untuk faktor elektrikal itu seperti tersetrum, terbakar, dan terdapat ledakan, dan bisa terjadi di lokasi yang terdapat arus listrik, dan bahaya ini berpotensi berisiko bagi semua karyawan.
Selanjutnya yang terakhir ada limbah rumah sakit, di mana limbah rumah sakit ini bahaya potensinya bisa tertumpah, tertelan, terciprat, terhirup ataupun tertusuk. Lokasi yang terdapat bahaya ini itu di semua area menghasilkan limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Dan yang paling berisiko itu bisa semua karyawan. Bahaya potensi ini bisa menyebar ke sejumlah bagian atau area dari rumah sakit, dan rumah sakit itu sendiri merupakan tempat yang memiliki risiko paling tinggi untuk terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu, di rumah sakit juga bisa terjadi kegawat daruratan. Oleh karena itu, pada sistem manajemen K3, pada rumah sakit itu harus menginclude tanggap darurat. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aditya dengan Sidang Digitasi 070 akan melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu insiden kecelakaan kerja di Indonesia. Jadi atas kecelakaan kerja nasional pada triwulan kedua tahun 2020 sebanyak 3.174 kasus dan 2.164 korban. Penyakit akibat kerja didapatkan sejumlah 46 orang, kemudian jumlah kasus kecelakaan kerja mengalami penurunan sekitar 59,46% dibandingkan periode triwulan 2 pada tahun 2019 yang terakumulasi sebesar 7.829 kasus kecelakaan kerja. Tiga besar provinsi jumlah kecelakaan tertinggi yaitu Jawa Barat dengan 857 kasus dan 739 korban, Banten 838 kasus dan korbannya tidak diketahui, dan Kepulauan Riau 532 kasus dan 521 korban. Untuk Provinsi Bali sendiri, Bali mencatat 11 kasus dan tidak terdaftar korban, yaitu dengan sumber Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke bagian berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anago Mulia Advansi Bawah dengan NIM akhir 240. Jadi saya akan menjelaskan definisi dari kesehatan kerja dan tujuannya. Kesehatan dan keselamatan kerja pada intinya merupakan suatu upaya atau usaha yang digunakan untuk menciptakan keamanan serta perlindungan terhadap pekerja, masyarakat, lingkungan, dan perusahaan dari berbagai risiko pekerjaan yang dapat terjadi seperti kecelakaan atau bahaya mental, fisik, ataupun emosional. Sehingga kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya berfokus pada permasalahan fisik dari para pekerja, namun kesehatan dan keselamatan kerja juga menyangkut berbagai unsur dan pihak yang berperan. Lalu, kesehatan dan keselamatan kerja memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu agar setiap pekerja ataupun pegawai mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan secara fisik, sosial, serta psikologis, menggunakan peralatan kerja dan perlengkapan kerja agar digunakan seefektif dan sebaik mungkin, dan yang terakhir agar seluruh hasil produksi dapat dipelihara keamanannya. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya tentang sistem kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit atau SMK3. Ini merupakan sistem induk yang harus ada untuk manajemen suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini yaitu rumah sakit. Yang mana tujuannya ini untuk pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar terciptanya tempat kerja yang efisien, aman, dan juga produktif. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia nomor Permen 5/Men/1996, ini di panduannya ini harus mengacu kepada pertama itu ada komitmen dan juga kebijakan, lalu ada perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi serta tinjauan ulang. Jadi di setiap masing-masing rumah sakit ataupun perusahaan di sini wajib mengikuti panduan yang diberikan oleh Permentaker Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Indra Setyana dengan nomor NIM 210. Di sini saya akan menyimpulkan bahaya dan risiko itu merupakan kejadian yang dapat diartikan sebagai kondisi yang terjadi baik pada makhluk hidup ataupun makhluk mati yang berakibat terjadi akibat kerja, sedangkan risiko itu merupakan ukuran kemungkinan kerugian terhadap sesuatu yang terjadi pada pekerjaan yang memiliki 3 kategori, yaitu ada ringan, sedang, dan berat. Lalu untuk mengantisipasi bahaya dan risiko ini dapat dilakukan dengan membuat rencana antisipasi, lalu memakai APD, lalu ada identifikasi medan kerja. Untuk faktor bahaya dan insidennya, itu ada faktor kimia, faktor fisik, faktor biologi, ergonomis, dan pengaturan kerja. Dan di mana di sini rumah sakit merupakan salah satu contoh untuk faktor biologi yang dominan. Bukan berarti faktor lain itu tidak ada. Lalu di sini ada keselamatan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu merupakan upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sehingga dapat dihasilkan karya yang baik serta agar terciptanya
suasana yang aman dan terlindungi. Baik, sekian penjelasan kesimpulan dari saya. Terima kasih.